Namun, tidak ada penyesalan atau kesedihan dalam ekspresi klan Bihai yang kuat, karena setelah pertempuran ini, beberapa anggota klan mereka akan membuka rumah baru, dan mereka akan mati bersama dengan rumah mereka saat ini. 800.000 tahun. Penuh 800.000 tahun. Aku benci. Kaulah yang membunuh patriark kami. Kami menerobos kampung halaman kami. Berbagai kaisar berada dalam kekacauan. Dalam hal efektivitas pertempuran, mereka mungkin tidak kalah dari roh klan Bihai, tetapi mereka lebih takut mati daripada klan Bihai. Tetapi di bawah kesempatan untuk memanfaatkan lokasi, klan Bihai dapat digambarkan sebagai menunggangi angin dan ombak, membunuh sepanjang jalan, hanya beberapa napas. Bagian dari tempat suci kesempatan untuk klan Bihai ini telah ternoda dengan darah para dewa dan iblis. Pada saat ini, reaksi Angkatan Laut Pengadilan Surgawi luar biasa. Dan bahkan Angkatan Laut Pengadilan Surgawi adalah yang pertama membentuk formasi pertempuran untuk menyerang ketika semua kaisar dikalahkan dan melarikan diri. Respon dari puluhan ribu tentara di Istana Kekaisaran juga bagus. Setidaknya tentara dan Jenderal Zhen Moguan telah menyaksikan darah. Mereka telah menyerang ras iblis cahaya jahat, dan mereka juga telah diserang oleh ras iblis cahaya jahat. Dengan ledakan Qin Yichen lagi, Xingming Shenjun dan yang lainnya membentuk formasi pertempuran, dan bahkan mengambil keuntungan dari Angkatan Laut Surgawi untuk menyerang dan jatuh ke dalam pertempuran. Mereka bahkan mengeluarkan busur dan panah ilahi di senar, hanya menunggu perintah. Putri. Qin Yichen berteriak dengan marah, dan Putri Wenqing kembali sadar, dan suara lembut membuat Bihai gemetar. Selamat datang di musuh. Tanda seru. Tanda seru. Desir-desir. Sebuah tembakan dari puluhan ribu panah dewa menghancurkan banyak jiwa dewa dari klan Bihai yang kuat yang telah bergegas untuk membunuh mereka. Setelah meninggalkan dunia, akan sulit bagi jiwa dewa untuk pulih. Tirani formasi pertempuran tidak diragukan lagi jelas pada saat ini. Jika puluhan ribu dewa berdiri teguh dan menembakkan beberapa putaran, itu akan cukup untuk mempengaruhi pertempuran. Namun, klan Bihai tidak akan memberi Kaisar Ke putaran kedua salvo. Dewa bawaan. Tanda seru. Oke. Keiyutian. Pencuri anjing. Bahkan dewa bawaan pun bisa diambil alih. Tapi dewa bawaan kecil, hari ini lelaki tua itu akan membunuhmu untuk dikorbankan untuk klan. Anda tahu, banyak alam Dao semuanya dikendalikan oleh tetua klan Bihai. Pada saat ini, mereka juga bergegas keluar dari alam Dao, dan bahkan bergegas ke depan. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan iblis yang terbunuh. Sisa, berani menghina ayahku. Begitu Qin Yichen hendak melepaskan pedangnya, dia melihat Putri Wenqing meledak, matanya yang cerah penuh amarah, dan dia berubah menjadi bayangan yang indah untuk dibunuh. Cabut busurnya. Qin Yichen dengan marah menunjuk keras dewa Bihai, sisa-sisa Bihai, hancurkan angin dan ombak. Hina kaisar saya, saudara-saudara, bunuh dengan saya. Harus dikatakan bahwa kepemimpinan Putri Wenqing telah meningkatkan moral istana Kaisar Ke, yang tidak tertandingi oleh ras lain. Namun, pada saat ini, hanya istana Kaisar Ke dan marinir istana surgawi yang bertarung dengan semangat tinggi. Di sisi lain, ras Dewa Bihai, masing-masing memiliki hati yang fana. Melihat berbagai kaisar, yang lebih baik telah bergegas untuk berdiri dan mengumpulkan formasi pertempuran. Tetapi seperti suku idola, mereka berada dalam kekacauan saat ini, dan bahkan menjadi kekalahan skala besar. Seseorang dapat mengambil 10, dan 10 dapat mengambil 100. Kekalahan itu seperti gunung. Terutama ketika gelembungnya baru saja meledak, sesepuh klan Bihai mencubit Xiang Hongxuan sampai mati, langsung membuat para dewa tidak berniat bertarung. Ketika ras idola yang kuat melarikan diri, mereka berteriak, Elder, Patriark, di mana Anda? Datang dan selamatkan saya. Selir surgawi, Jenderal Shen ada di sini. Sisa-sisa Bihai dalam masalah, mereka hanya duduk dan menonton. Teriakan ini ditangkap oleh Qin Yichen, bahkan dia sangat penasaran. Klan Bihai, di mana kepercayaan untuk melawan? Meskipun klan akan hancur, tidak apa-apa untuk bertarung sampai mati. Tetapi jangan lupa bahwa di atas Laut Biru, klan Kaisar ke-18 semuanya kuat. Raja Tians, Wu Peking, Tian Fei Wei Yang, dan Jenderal Angkatan Laut Tianting semuanya adalah eksistensi tirani. Jika orang Bihai benar-benar berani mati, keberadaan mana yang tidak bisa menekan Bihai? Namun, seperti yang diketahui semua orang, pada saat ini di atas Laut Biru, pria kuat dengan otoritas tinggi di berbagai klan kaisar penuh dengan kekhawatiran. Fluktuasi seperti ini lagi. Apakah itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Huarong selir surgawi Wei yang pucat. Mereka baru saja melihat tsunami, dan bahkan tsunami ketika 1,8 juta tentara kekaisaran pertama kali memasuki Laut Biru. Fluktuasi semacam ini sangat menakutkan, dan untuk beberapa orang kuat yang hadir, itu cukup familiar. Mata Dewa Raja Tians berkedip-kedip, dan pikiran yang sama seperti permaisuri Tianfei juga muncul di benaknya pada saat ini. Bagaimana mungkin? Aku melihat itu di 18 Pulau Roh. Seorang yang kuat berseru, fluktuasi ini. Apakah itu senjata kekaisaran klan Bihai? Bukankah itu dihancurkan? Namun,
gagak emas di bahu Wu terus mengepakkan sayapnya, dan bahkan bulu emas hitam pun berdiri. Tidak. Senjata kaisar dari klan Bihai belum dihancurkan. Tahukah Anda, orang-orang kuat dari berbagai ras tampaknya memiliki usia yang berbeda. Tetapi kenyataannya, mereka telah hidup lama sekali. Sama seperti Raja Tians, penampilannya hanya parubaya. Namun nyatanya, ia hadir dalam pertempuran untuk memenggal kepala Bapak Bihai di Tianhe 800.000 tahun. Kaisar Tians ingat dengan jelas bahwa Patriark Bihai dicabik-cabik oleh Kaisar, dan beberapa orang kuat, dan bahkan tidak ada satupun jiwa yang tersisa. Saat itu, senjata Patriark Bihai adalah Trisula. Itu adalah artefak suci dari klan Bihai. 800.000 tahun yang lalu, Patriark Bihai menggunakan kekuatan seluruh klan, dan bahkan, dikatakan bahwa ada jiwa leluhur dari klan Bihai yang diintegrasikan ke dalamnya, dan dia disempurnakan menjadi senjata kekaisaran. Artinya, Patriark Bihai memiliki ambisi untuk bersaing di dunia. Dalam pertempuran itu, pemimpin klan Bihai tewas, dan senjata klan Bihai juga rusak parah selama pertempuran. Setelah kematian pemimpin klan Bihai, seperti Kaisar Ke dan Kaisar saat ini, dia secara alami ingin menggunakan alat kekaisaran klan Bihai untuk digunakan sendiri. Namun, senjata kekaisaran klan Bihai jatuh ke Tianhe dengan tulang-tulang pemimpin klan Bihai. Klan kaisar dari berbagai pihak menghabiskan usaha yang tidak diketahui dan mengirimkan berapa banyak orang yang kuat, tetapi mereka tidak menemukannya. Sungai surga mengalir melalui Laut Biru. Mungkinkah artefak kekaisaran klan Bihai telah kembali ke klan Bihai setelah beberapa putaran? Tanda seru. Jika ini masalahnya, tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi di belakang. Klan Bihai tetap tidak menonjolkan diri dan tetap tidak aktif, dan hanya akan menunggu hari ini, 800.000 tahun kemudian, untuk mengejutkan Bihai dalam satu gerakan. Namun, apakah itu masalahnya atau tidak? Kaisar Tians tidak peduli tentang menebak, tetapi mengeluarkan perintah Kaisar untuk pertama kalinya. Kaisar, langit, dan Laut Biru telah berubah. Ledakan. Gerbang istana Dike terbuka tiba-tiba, dan Kaisar Dike melangkah keluar dengan satu langkah, dan dia telah mengosongkan ruang yang tak berujung, tetapi langkah kakinya tertegun. Karena dia melihat sesosok yang terbang di kejauhan. Sosok itu mengenakan jubah hitam, rambut hitam seperti tinta, dan wajahnya tegas. Hanya sesosok. Sepertinya banjir akan datang. Jika Qin Yichen ada di sini, dia pasti akan berseru. Rekan kerja. Mata ilahi Dike dingin. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang ingin menghadapi Dike? Dan rekan kerja jarang tersenyum. Jadilah tamu.